Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella anak-anakku sekalian, pertemuan pada hari ini tanggal 31 Agustus 2020. Ini untuk pertemuan terakhir karena minggu depan insya Allah kita akan uji kompetensi atau ulangan untuk bab dimensi 3. Jadi pertemuan kali ini memberikan arahan kalian untuk mempersiapkan materi-materinya dan juga ada contoh soalnya. Nah gitu, jadi mengulang, merangkum dan membahas soal. Nah, ada beberapa hal yang perlu Bapak ingatkan berkenaan dengan yang akan nanti diujikan. Itu biasanya mengacu pada kompetensi yang kita canangkan di awal kita membahas mengenai dimensi 3. Ini 4 poin ini kalian kuasai. Kemudian untuk mempersiapkan ini mungkin kalian perlu merangkum ini materi-materi ini. Jadi ini merupakan peta konsep untuk kalian bisa membuat rangkuman supaya nanti tercakup ini semua bisa kalian ulang kembali dan dilatih. Kalian yang sudah mengerti diuji coba untuk mengerjakan latihan supaya kalian bisa melatih kemampuan menggunakan konsep-konsep yang sudah dipahami ini. Kemudian untuk sekedar review mengulang, ini ada beberapa hal yang perlu Bapak ulang untuk supaya kesalahan-kesalahan dalam kalian mengerjakan tugas itu tidak terulang kembali. Meskipun itu kesalahan-kesalahan kecil, tapi kadang itu akan sangat mengganggu atau ya menandakan bahwa ya kamu belum mengerti kalau kesalahan kecil itu masih tetap terus dilakukan. Apa itu? Yaitu cara menggunakan simbol-simbol atau cara penulisannya. Misal cara menuliskan nama titik itu biasa menggunakan huruf besar, jangan pakai huruf kecil, huruf kapital begini. A, B, C, D dan seterusnya. Nah, misalkan ada titik di situ, itu bisa kita memberi nama di dekatnya, kita beri nama apa itu? A misalnya. Ini kita beri nama B misalnya. Ini kita beri nama P. Kemudian yang itu kita beri nama R dan seterusnya. Kemudian cara penulisan nama garis. Kalau nama garis itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan huruf kecil. Nah, contohnya seperti ini. Kita beri nama G. Nah, itu hurufnya adalah huruf kecil. Ini garis H. Ini garis K. Ini garis L dan seterusnya. Atau ada cara yang kedua menggunakan 2 titik yang dilalui oleh garis itu. Nah, misalnya di sini ada 2 titik yang dilalui oleh garis M ini, titik A dan B. Maka kita bisa menyebut nama garis itu garis M atau garis AB. Begitu. Kemudian cara penulisan nama sudut. Nah, ini juga masih ada dalam tugas kalian beberapa yang menulis kesalahan itu menulis sudut tapi hanya dengan huruf, nggak ada tanda simbolnya. Nah, cara pertama menulis sudut itu kalau langsung pada gambarnya itu biasanya menggunakan simbol-simbol tulisan Latin begini. Nah, misalnya seperti itu diberi nama alfa. Nah, ini kalau langsung pada sudutnya seperti ini. Tapi dengan cara lain juga ada. Kalau titik sudutnya itu misalnya di P, kemudian kaki sudutnya itu melalui Q yang satu, kemudian kaki sudut satunya melalui R, maka kita juga bisa menamai sudut alfa itu dengan menggunakan simbol sudut dan diikuti tiga nama titik yang ini. Dan yang perlu diperhatikan titik P yang menjadi titik sudut ini harus berada di tengah dalam menuliskannya. RPQ
Kalau bacanya dari sini RPQ, sudut RPQ. Ini simbol sudut. Yang benar adalah seperti ini. Kalau kemarin ada penulisan Bapak yang kurang pas karena simbol ini belum ditemukan. Nah, sekarang yang lebih pas simbolnya nanti seperti ini, menuliskan simbol sudut. Nah, sudut alfa ini bisa diberi nama yang lain juga, sudut RPQ. Atau sudut kalau bacanya dari sini QPR. Begitu. Jadi P-nya ini harus ada di tengah seperti ini. Kalau hanya menyebutkan 2 huruf, nah itu banyak kemarin yang menyebutkan 2 huruf ya nggak ada artinya, nggak nyambung dengan pengertian sudut gitu. Bagaimana kalau menyebutnya sudut PQR? Nah, kita lihat kalau sudut PQR itu mestinya sudutnya di Q. Ini sudutnya di P, maka penulisan ini tidak benar. Bagaimana kalau RQP, sudut RQP? Ini juga yang di tengah adalah titik Q, sehingga ini yang di tengah juga titik Q. Sudutnya mestinya di sini, padahal ini sudutnya di titik P, sehingga ini juga tidak bisa dilakukan. Begitu. Kemudian berikutnya penulisan nama di bidang atau bangun datar. Kalau langsung pada gambarnya, pada bidangnya itu bisa kita beri nama pakai huruf Latin juga, alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Kemudian kalau di bidang itu ada beberapa titik begini, titik PQR, tapi yang R tidak berada pada bidang, di atas bidang alfa. Nah, itu menembus atau proyeksinya di R aksen dan titik S dan titik T di situ. Nah, kalau ada beberapa titik begini, titik PQTS berada di bidang alfa dan titik R di luar bidang alfa. Nah, kalau proyeksinya itu pasti di bidang alfa karena proyeksinya itu ditarik tegak lurus sampai menembus bidang itu namanya proyeksi. Nah, titik R pada bidang alfa. Nah, bagaimana menyebutkan nama bidang kalau dengan menyebutkan nama-nama titik yang ada di situ, yaitu dengan menyebut 3 titik yang ada di bidang itu. Ingat, 3 titik yang ada di bidang itu. Jangan yang di luar. Kalau di luar ya jadi salah. Nah, 3 titik yang ada di bidang itu berarti menggunakan titik P, Q, T, atau S. Minimal 3 di antara itu. Menyebut 4 juga boleh. Nah, maka kita bisa menyebutnya bidang PQS, bidang PQT, PTS, atau QTS. Tidak menyertakan R, karena R di luar bidang. Jadi PQT, PQS, PTS, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau PQR? Nah, PQR menyebutkan bidang alfa, tapi ini menyebutnya PQR, ini salah gitu. Kalau bidang yang lain mungkin ya ada bidang yang memuat titik PQ dan R menjadi bidang PQR ya ada. Tapi kalau untuk menyebutkan bidang alfa dengan menyebutkan bidang PQR salah gitu, karena R-nya tidak berada pada bidang alfa. Bidang QRT salah juga karena di sini membawa titik R yang di luar bidang. Bidang PQR aksen. Nah, kalau menggunakan R aksen ini malah bisa. Karena R aksen itu berada pada bidang alfa. Nah, ini nama-nama lain dari bidang alfa itu, PQS, PQT, PTS, QTS, dan PQR aksen. Sedangkan ini nggak bisa dipakai untuk sebagai nama bidang alfa. Kalau bidang yang lain ya mungkin boleh. Nanti akan kita lihat aplikasinya berikutnya di kubus. Nah, kalau pada kubus itu sering disebut nama bidang itu bangunnya, atau nama bidang dengan menggunakan 4 titik. Nah, syaratnya 4 titik itu ya harus tetap segaris, nggak bisa berlainan. Kalau segaris sebidang, 4 titik harus sebidang. Kalau ada yang satu di luar bidang ya jadi salah dalam menyebutkan bidang itu. Bidang ABCD.
kita lihat di sini. A, B, C, D ada di bidang alas semua. Berarti ini benar. Sebagai satu bidang. Bidang A, B, F, E. A, B, F, E ada di depan ini. Satu bidang. Berarti benar. Bagaimana dengan A, B, C, E? A, B, C, E. Nah, ini 4 titik ini nggak sebidang ini. A, B, C di bidang alas, sementara E-nya di bidang atas. E-nya di luar bidang alas. Ini nggak bisa. Atau kalau ini dianggap sebagai bidang depan, A, B. Ada 3 titik ini di bidang depan. A, B, E. Nah, kalau kita menganggap ini bidangnya yang depan, ini C-nya di luar bidang depan. Nggak bisa juga. Sehingga penulisan A, B, C, E ini tidak bisa. Karena ini 4 titik ini tidak satu bidang. A, B, C, F. A, B, C, F. Ini F-nya juga di luar bidang alas. Ini juga nggak bisa. A, C, G, E. Mana A, C, G, E? A, C, G, E. Nah, ini merupakan bidang diagonal. Masih satu bidang. Berarti boleh. Bisa, benar. B, C, H, E. B, C, H, E mana? Bidang diagonal juga ini. Nah, ini kursornya kok sering hilang. B, C, H, E. Ini di bidang diagonal juga ini. Berarti bisa. A, B, G, H. A, B, G, H. Masih bidang diagonal juga. Boleh. Kemudian berikutnya A, C, G, E. A, C, A, C, G, H. A, C, G, G, H di sini. Kalau A, C, G, E tadi satu bidang diagonal. Tapi ini kok menyebut satunya lagi H. Nah, ini jadi di luar bidang ini. Kalau ACGI bidang diagonal, tapi kalau ACGH, nah, ACG-nya itu bidang diagonal. Nah, tapi menyebut H di luar bidang diagonal berarti ini nggak bisa. Berikutnya kita akan membahas beberapa soal saja, 2 soal mungkin, yaitu latihan 1 nomor 1. Soalnya seperti itu. Limas TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi, berarti sisinya sama alas itu. TA tegak lurus bidang alas. Kalau disebutkan di sini beraturan, berarti nanti sisi-sisi yang sejenis itu tingginya sama, panjangnya sama. Nah, contohnya ini. Kita lihat di gambar ini. Alas ABC-nya itu alas segitiga sama sisi, berarti alasnya ini ABC ini sama sisi, berarti BC juga sama 4 akar 2, AC juga 4 akar 2. Kemudian TA tegak lurus bidang alas. Nah, namanya garis tegak lurus bidang. Ini nanti semua garis yang ada di alas ini akan tegak lurus pada garis TA. Panjang AB 4 akar 2, kemudian panjang TA itu 4. Nah, karena ini AC-nya itu, karena ini segitiga sama sisi, berarti sama dengan AB, yaitu 4 akar 2. Maka segitiga ABC sama sisi, ya AC sama dengan AB, yaitu 4 akar 2. Sekarang kita lihat segitiga ACT. ACT tegak lurus atau siku-siku di A. Nah, maka TA tegak lurus sama AC. Nah, kalau segitiga sama, segitiga siku-siku, ini kita bisa menggunakan rumusnya si kakek Pythagoras. Nah, seperti ini. Sisi miringnya TC, AC dan AT itu sisi tegaknya, sehingga rumusnya menjadi begini. TC kuadrat sama dengan TA kuadrat tambah AC kuadrat. TA-nya adalah 4 ini. Kemudian AC-nya adalah 4 akar 2. Kemudian ini dikuadratkan, maka hasilnya yang ini 16, yang ini 16 kali 2, jadi 32. Hasilnya 48. Itu masih kuadrat ini TC-nya. Berarti TC-nya diakarkan 48. Atau ini biasa kita rasionalkan, yang bisa rasional 16 kali 3, berarti 16-nya bisa kita akarkan.
menjadi 4 akar 3 cm. Itu adalah TC. Tentukan jarak T dan C. Ya udah terjawab berarti. Itu soal latihan 1-1 nomor 1. Kemudian berikutnya latihan 1-2 nomor 1. Ini soalnya. Diketahui 5 TABCD, panjang rusuk AB 3 cm dan TA 6 cm. Tentukan jarak B dan rusuk TD. Nah, ini limas beraturan. Berarti nanti sisi-sisi yang rusuk-rusuk yang beraturan itu nanti akan sama panjang. Nah, seperti ini. Kalau diketahui di sini AB-nya 3, maka rusuk-rusuk alas ini semuanya nanti panjangnya 3. Ini juga 3, cuma nggak ditulis. Kemudian TA itu rusuk tegak. Rusuk yang ke atas ini 6. Berarti panjang rusuk tegaknya itu 6 semua. Ini juga 6 kan, hanya nggak ditulis. Pertanyaannya diminta jarak B ke rusuk TD. B ke rusuk TD ini yang diminta. Dari B kita tarik tegak lurus ke TD atau kita proyeksikan menembusnya di P. Maka panjang ruas garis BP inilah yang akan kita cari. Nah, kita perhatikan segitiga TBD. Kita akan menggunakan segitiga TBD ini menghitung luasnya untuk bisa menemukan tinggi segitiga TBD. Karena tingginya kita punya 2 kalau dalam gambar ini. Ini TO itu tinggi juga, tapi menggunakan alas BD. Sementara kalau BP itu bisa dianggap tinggi dengan alasnya adalah TD. Nah, itu kita akan menghitung luas segitiga ini dengan 2 cara, yaitu menggunakan TD sebagai alas dan menggunakan BD sebagai alas. Nah, jadi seperti ini. Setengah alas kali tinggi. Kalau yang TD berarti alasnya BP. Kalau yang pakai alas BD berarti tingginya TO. Wadah TO ini kita belum tahu, kita hitung dulu. TO. Ini karena ini tinggi, maka ini tegak lurus. Maka segitiga TOB ini siku-siku di O. Sehingga kita bisa menggunakan rumusnya kakek Pythagoras. Ini miring, ini tegak. Nah, ya kita mau mencari yang sisi tegak yang satunya. Berarti nanti menggunakan pengurangan begini. TB adalah sisi miringnya, sehingga TB-nya yang dikurangi nanti. T kuadrat sama dengan TB kuadrat, TB-nya ini dikurangi OB kuadrat. Gitu. TB kuadrat kita tahu sudah 6 ini. Kemudian untuk yang BO itu karena setengahnya BD itu karena ini alasnya persegi, maka persegi dengan rusuk 3 berarti diagonalnya ini adalah 3 akar 2 yang sudah sering kita gunakan kemarin. Nah, menjadilah ini 3 akar 2 untuk BD-nya, tapi BO setengahnya berarti kita kalikan setengah begini. Nah, ini dikuadratkan. Kemudian kita hitung 36, ini 3/2 menjadi 9/4, sementara akar 2-nya menjadi 2. Nah, ini kalau kita hitung karena ini per 4, kita buat per 4 menjadi seperti itu. Sederhananya seperti ini. Kalau ini dibagi 9, nanti akan kita dapatkan akarnya adalah 3, dan ini tidak lain adalah 9 kali 14. Sehingga 14-nya karena nggak bisa diakarkan tetap berada di bentuk akar, sehingga hasilnya menjadi 3/2 akar 14. Itu TO-nya, baru TO. Kita yang ditanya adalah B ke D, BP. Nah, kita menggunakan ini rumus luas ini, tapi dengan 2 macam jenis alas untuk bisa menemukan BP. Nah, ini BP nanti tinggal yang belum ada angkanya, ini berarti ini yang mau kita cari. Ini yang lainnya sudah ada angkanya. TD itu sisi tegak sama dengan TA, sama dengan TB, sama dengan TC 6. BP yang akan kita cari. Kemudian BD itu setengahnya. Nah, BD itu 3 akar 2 karena ini diagonal. Kemudian
TO-nya 3/2 akar 14. Maka dengan begini yang sama ini kita bagi saja atau kita sederhanakan menjadi begitu. Untuk 6-nya ini kita sederhanakan dengan 3. Sehingga tinggal di 6 itu ada 2. Nah, maka 2-nya nanti tinggal untuk menghilangkan 2 di sisi kiri ini tinggal kalikan setengah saja. Kalikan setengah lagi nanti di sini juga akan muncul setengah menjadi seperti itu. Sehingga BP itu adalah ini yang setengah sama 3 udah nggak ada. Tinggal akar 2, 3/2 sama akar 14. Ini yang aslinya. Nah, setengah ini asalnya dari 2 ini. Kita kalikan setengah, maka yang di sini juga kita kalikan setengah. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 3/4 ya, 3/4 terus 2 kali 14 itu adalah 28. Nah, 28 bisa dibagi 4, nanti 4-nya bisa kita akarkan. Nah, sehingga 4 itu akarnya 2, sehingga tadi di sini yang kita hitung di sini ada 4. Karena di sini ada hasil dari akar ini keluar 2, maka ini jadi 3/2 akar 7. Itulah jarak B ke rusuk TD. Nah, itu sekedar pembahasan soal yang pernah kalian kerjakan supaya kalian bisa introspeksi, mengingat kembali pengerjaan yang sudah kalian lakukan sudah benar atau belum. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Berarti sekali lagi yang menjadi tugas kalian adalah untuk mengulang kembali apa-apa saja kompetensi yang harus kalian kuasai, kemudian bisa diulang lagi juga dengan merangkum, mengulas kembali pengertiannya, dan dicoba soal-soal yang belum sempat dikerjakan itu dicoba dikerjakan untuk melatih pemahaman yang sudah kalian pelajari itu sudah dikuasai atau belum, atau bisa menggunakan atau belum gitu. Saya kira demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk rangkuman bisa nanti kalian kumpulkan setelah hari Kamis saja. Rangkuman itu dibuat hari Kamis. Seperti biasa, Kamis dikumpulkan Kamis pagi, nanti Kamis siangnya insya Allah akan saya ambil ke sekolah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa menguasai ilmu-ilmu yang kalian harus pelajari.